Pace bene, masih di mea culpa. Tadi, waktu saya sambil cabut-cabut rumput, saya berpikir bahwa memang Yesus itu sosok yang benar-benar fenomenal. Sosok yang sangat besar dalam sejarah. Saya berpikir munculnya banyak aliran Kristen bukan hanya soal kepentingan politis, bukan hanya soal ketidaktaatan, tetapi karena begitu fenomenalnya Yesus. Akhirnya harus sampai menurut saya pada pemikiran itu. Sedemikian banyak hal yang bisa dibicarakan tentang sosok ini, Yesus. Historis, teologis, dirinya sebagai manusia, juga kehadirannya sebagai Allah, benar-benar bisa dibincang-bincangkan oleh banyak orang dengan berbagai macam cara, tak habis-habisnya, sehingga memunculkan banyak kelompok-kelompok. Sekali lagi bahwa ada kepentingan yang menunggangi, bisa saja karena keinginan untuk memiliki kuasa, untuk memiliki tahta dan harta. Well, selalu terbuka kemungkinan ada alasan itu, tetapi sekali lagi ternyata sosok Yesus tidak habis dibincang-bincangkan, bahkan oleh gereja yang kita sebut Katolik ini pun rasa-rasanya tidak memuaskan juga. Ya, karena gereja Katolik dirasa kurang memuaskan berbicara tentang Yesus, berbicara tentang rohnya. Maka rasanya perlu cara lain, perlu metode lain untuk membuat pendekatan tentang siapa Yesus. Maka benar, kalau ternyata ada orang-orang yang berusaha membuat pendekatan terhadap pribadi Yesus, bahkan tidak mau memasukkan dirinya ke dalam satu denominasi, identitas, diidentifikasi sebagai satu aliran, bisa diterima secara akal sehat. Karena begitu berpengaruhnya Yesus, maka saya mencoba membuat pendekatan ini sedikit lebih ilmiah dengan membaca buku apa yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Buku pertamanya sebagai paus yang sebelumnya dikenal sebagai Joseph Ratzinger, seorang teolog handal, dogmatik, yang turunnya dia dari tahta kepausan dibincangkan oleh banyak orang juga. Apa alasannya? Oke, saya membaca bagian kata pengantar. Ini singkat tapi memberikan panorama yang luas. Dalam karya ini, Paus berusaha menyelamatkan manusia Yesus dari gambaran populer sekarang. Memang sedemikian banyak dibicarakan, sedemikian banyak orang membicarakan, sedemikian luas topik pembicaraan tentang Yesus sampai-sampai ada banyak tempelan-tempelan yang disematkan kepada Yesus. Nah, ketika orang berbicara Yesus itu maha baik, Yesus itu maha pengasih, bagaimana sebenarnya kita berusaha mengenal sosok Yesus yang benar-benar manusia ketika dia marah? Begitu ya misalnya. Yang barangkali menjadi sangat samar ketika kita membaca atau mendengarkan keterangan orang-orang yang barangkali lebih menekankan sosok kelembutannya sampai lupa bahwa Yesus pernah keras berbicara. Nah, bagaimana kerasnya Yesus ini diungkapkan dalam tulisan, dalam khotbah-khotbah, supaya jangan menjadi multitafsir atau malah bisa disalah mengerti. Wah, ternyata Yesus kasar juga. Nah, untuk menghindari interpretasi semacam itu, maka tulisan-tulisan, refleksi-refleksi dibuat sedemikian rupa sehingga ada banyak tempelan ke dalam diri Yesus sampai kita kesulitan mengenal Yesus historis. Sekali lagi, untuk bisa mengerti kata Yesus benar-benar manusia, memang kita harus berani melihat out of the box. Dalam arti boxnya refleksi-refleksi yang mungkin membuat Yesus begitu lemah lembut, sampai begitu lemah dan terlalu lembut. Nah, ada identitas yang populer dalam diri Yesus. Maka dituntut refleksi lebih kritis dari kita kalau memang ingin mengenal Yesus yang sungguh historis.
Sebagai seorang teolog, Paus Benediktus mencoba memberikan gambaran Yesus yang kaya, memikat. Memang benar-benar memikat. Sedemikian memikat sampai Al-Quran pun berbicara tentang itu. Tetapi orang paling tidak suka membahas ini. Oh, beda Yesus dengan Isa Al-Masih. Yesua Al-Mesiah, Masehi, Masih, penyelamat yang diurapi. Tapi oke, ada saja yang tidak menerima perbedaan-perbedaan linguistik ini. Tetapi memang sedemikian memikat sampai kitab orang yang anti dengan dia berbicara juga tentang dia. Anti dengan keallahannya. Memang dia merupakan sosok yang sentral, bukan hanya tentu bagi orang Kristen, tetapi bukan hanya untuk orang Kristen sendiri, tetapi untuk banyak orang yang mencoba mengenal pengaruhnya. Memang cukup menarik, Yesus tidak menulis satu buku pun, tetapi pengaruhnya amat luas bahkan untuk orang-orang intelektual. Yang mencoba mendekati pribadinya secara ilmiah. Nah, ini disajikan apa sebenarnya yang dibawa Yesus ke dunia sampai sosok ini menjadi sangat penting dalam perjalanan sejarah manusia. Bukan hanya perjalanan sejarah hidup beriman, tetapi sejarah manusia mengubah peradaban. Cara orang-orang melihat kehidupan dipengaruhi oleh bagaimana Yesus pernah hidup, berbicara, mengajar di depan orang-orang. Nah, apa sebenarnya misi dari Yesus? Apakah membawa kedamaian dunia? Apakah sesederhana itu? Banyak orang yang membawa kedamaian. Apakah membawa kemakmuran universal? Ada yang mengakui bahwa Yesus membawa kemakmuran, tetapi tidak semua setuju. Apakah dunia yang lebih baik? Banyak orang yang bercita-cita membawa dunia lebih baik. Kita pun dengan cara kita. Lalu apa yang membedakan kita dengan Yesus? Dikatakan di sini, jawabannya sangat sederhana. Yang dibawa Yesus ke dunia adalah Allah. Dalam dirinya, dia sendiri menunjukkan Allah itu kepada manusia. Misi ini sudah dijalankan oleh orang-orang sebelumnya. Abraham, ada Musa, ada Nuh, ada Musa. Tokoh-tokoh nabi di zaman perjanjian lama. Secara sporadik Allah ini diperkenalkan. Namun belum juga memuaskan hati banyak orang. Nah, akhirnya muncul Yesus yang dengan berani, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berkata begitu. Nah, ini satu terobosan untuk memperkenalkan Allah. Dan dia punya pribadi yang integral. Tak ada bagian dari diri Yesus yang bisa menjadi skandalum dipandang dari era manapun. Karena memang dia sungguh integral dalam perkataan dan perbuatannya. Ada keselarasan yang sempurna. Maka dia membawa Allah. Dan ini yang tidak dilakukan oleh pewarta-pewarta lain. Boleh saja setelah Yesus ada orang yang mencoba membuat pewartaan, tetapi tidak sesempurna ini. Ia dihormati bukan hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang-orang kafir. Kafir dari point of view seorang Kristen. Yang covered, yang tertutup matanya. Melihat Allah, melihat Yesus yang membawa Allah. Entah tertutup karena rentang waktu yang begitu jauh, entah tertutup karena ketidaktersediaan informasi, tidak ada pembawa berita tentang siapa Yesus ke kelompok manusia tertentu, sehingga tertutup, covered. Dan memang kehadiran Yesus ingin menegaskan tentang betapa pentingnya iman, harapan, dan kasih yang dirumuskan kemudian secara lebih eksplisit oleh Paulus dalam tulisan-tulisannya. Syukurlah ada orang-orang intelektual semacam Paulus, para rasul,
orang-orang yang mencatut nama rasul, yang akademik, yang mengerti tulisan-tulisan, yang zamannya dekat dengan zaman Yesus. Sehingga dengan kecerdasan mereka, karya Allah yang dibawa oleh Yesus ini tetap lestari lewat tulisan-tulisan. Nah, saya pikir pencarian akan Yesus ini memang benar-benar pencarian pribadi yang tidak bisa serta-merta dilepaskan dari gereja. Kita membutuhkan gereja untuk memberikan tuntunan dan tuntutan kepada kita supaya tetap on the right path. Nah, kita tidak selalu dapat melihat dengan jelas which one is the only path that I have to follow. Pencarian ini berlangsung. Sekalipun ya dituntut kesetiaan dan konsistensi. Refleksi ringkas, pace bene.